panitia bahwa yang support kegiatan hari ini adalah Ibu Khairul, kemudian Ibu Burhan dan Ibu Iwan. Mungkin beliau Ibu Burhan dan Ibu Iwan terlambat, yang sekarang sudah hadir adalah Ibu Khairul. Mari kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, disediakan oleh Ibu Khairul, Ibu Burhan, Ibu Iwan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga beliau diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah dan halal, juga kita semuanya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit, khususnya juga keluarga dari Ibu Khairul, yaitu Kakanda Ahmad Agus Ismail, kemudian juga keluarga kita yang diberi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhar rajuna min syafa'ah sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalik sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya man yakhtubu bisalahu yaqdatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sya'bun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi warham walidina, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi warhamna jami'ah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi selamat, rahmat, berkah Allah senantiasa melimpah untuk kita semua dan keluarga, terkhusus yang hari ini rawuh. Alhamdulillah bahwa yang disebut beruntung adalah awak sehat bisa taklim, bukan awak sehat duit akeh. Itu awak sehat dan bisa apa? Taklim. Itu berarti kita menjadi orang yang beruntung. Karena cara bertobat yang paling cepat itu adalah dengan cara hadir di majelis taklim. Nggih matur nuwun, nggih matur nuwun. Nggih. Boten napa-napa kok, boten diutus jawab. Gak ada kuisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita niat dulu bersama-sama. Dipejamkan mata, pejamkan mata. Lalu tarik nafas, bersamaan dengan itu masukkan sifat-sifat baik, ikhlas, syukur, sabar ke dalam hati. Tarik nafas mulai. Dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا رسول الله. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Terimalah persaksian saya. Ya Rasulullah, saya bersaksi, sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah. Terimalah persaksian saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Kami mohon ampun ya Allah untuk seluruh pelanggaran yang kami lakukan, zahir dan batin. Wahai Dat yang Maha Agung, ampuni kami. Izinkan cahaya ilmu Zat-Mu memasuki kalbu kami hari ini ya Allah. Kami sengaja datang di rumah-Mu. Ini rumah-Mu di mana Engkau paling senang disebut-sebut dan disembah. Dan kami sengaja mendatanginya demi Engkau ya Allah. Maka izinkan cahaya ilmu memasuki kalbu kami, menetap di sana, menuntun kami cahayanya untuk tahu kemana kami melangkah untuk menuju surga. Astaghfirullahaladzim. Nawaitu an aqlubal ilma bidayatul hidayah li ahsanil adabi wal ibadati
ظاهرا وباطنا فرضا لله تعالى. Ya Allah, saya niat cari ilmu di rumahmu ini, Bidayatul Hidayah, untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, meningkatkan kedekatan, keimanan dan cinta kepadamu ya Allah dan Rasulullah, fardu karena perintahmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyatihi ila rahmatil alamin wal mursalin wa ala alihi wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in, seluruh sahabat, seluruh guru-guru kami, seluruh aulia kekasih Allah, wabil khusus untuk musannaf guru kami semuanya, pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Al-Tawsi, dan juga penerjemahnya rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain. Berikannya kemanfaatan, cahayai kubur beliau, para wali-wali, para pengarang kitab yang kami kaji kitabnya ya Allah. Qaddasahullah, sucikan beliau ya Allah. Dan juga untuk kebaikan ayah dan ibu kami, juga mertua kami, suami kami, kerabat kami, anak-anak kami, keturunan kami semuanya ya Allah. Memang mereka tidak ikut ke sini, tapi sinyal ilmu ini akan sampai kepada kalbu mereka, dan untuk terangnya kubur beliau semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannah mathwahum. Khususan ila majlis muslimah Masjid Nurul Hikmah Nurul Iman. Ya Allah, ij'alna min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah. Dan kami tahu usia kami makin lama makin berkurang ya Allah, dan jarak kami makin lama makin dekat ke alam pertemuan denganmu di alam barzakh. Maka ya Allah, matikan kami saat kami berada dalam status pencari ilmu, matikan kami saat kami sedang baik-baiknya, husnul khatimah lana wa lahum wa liridha illahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Saya baru tahu ternyata Ibu Profesor ini pintar salawatan ya. Suaranya ya enak juga. Dan bersyukur pada majelis ini ya, Majelis Muslimat Nurul Iman di sekitar sini bergema salawat, dan ibu-ibunya ahli ibadah. Ini
Insya Allah tempat ini akan aman sampai nanti. Allah akan menjaganya, malaikat akan melindungi penghuninya. Karena penghuninya senang membaca sholawat dan senang ibadah. Bersyukur kita tinggal di kompleks ini. Ya, bedakan dengan kompleks yang tidak ada majelis. Alhamdulillah kita ada majelis. Dan kadang orang itu rajin gitu, akas ibadahnya itu akas. Tapi ternyata salah. Jadi akas itu penting, tapi lebih penting lagi benar dan ngaji. Harus benar dulu, dipastikan bahwa benar. Seperti kita mau ke Surabaya, itu kita harus tahu jalurnya dulu. Kemana nih? Surabaya. Kita tahu berarti lewat sini, ngetol ini. Baru kemudian kita nyetir bisa 100, bisa berapa. Setelah tahu mau ke mana dan jalurnya. Jangan sampai nanti pokoknya numpak motor ternyata arahnya salah. Jangan sampai kita begitu. Karena umur kita tinggal sedikit, jadi pastikan yang kita lakukan itu benar. Ya, dari mana kita tahu benar sesuai dengan yang diajarkan? Dari ngaji. Maka lebih penting mana? Ngaji sama sholat sunnah. Lebih penting ngaji. Karena ngaji itu fardu ain, sedangkan sholat sunnah itu gimana pun tetap hukumnya sunnah, harus didasari ilmu, begitu ya. Alhamdulillah, selamat datang hari ini. Selamat datang untuk ibu yang barusan pulang umroh, Bu Hajah. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Ya, Bu Badrudin, terima kasih banyak. Oh, 2 orang ya, setinggalnya. Bu Min juga. Alhamdulillah. Si bau-bau Mekah, alhamdulillah, masya Allah, nikmat Allah, sehat ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga umrohnya makbulan, mabrur, dan akan tambah baik dari hari ke hari. Makin berasa hadirnya Allah, amin. Sekarang sholat itu kan jadi tampak Ka'bah, bukan sekedar gambar, tapi kita bisa lihat beneran ya. Kita lanjutkan taklim kita. Halaman berapa pun bidayahnya? Halaman pinten. Ada usulan kuping, jangan disuruh pantang, nggak kelihatan. Oke, baik ya. Halaman pinten bun. Kita supaya apa namanya, bangun tidur sampun ya 32. Oh, masya Allah, subhanallah. Terima kasih Buning. Bismillahirrahmanirrahim. Doa bangun tidur. Mari kita baca bersama-sama murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bangun tidur, 1, bangunlah sebelum fajar, sebelum adzan subuh. 2, jadikan zikir atau menyebut, mengingat eling Allah sebagai kegiatan yang pertama. Jangan pegang HP, jangan lihat jam. Begitu bangun dilarang pegang HP. Kalau ibu insya Allah enggak ya, yang masih muda-muda. Dan nggak usah lihat jam. Otomatis begitu bangun yang diingat pertama kali adalah siapa? Allah. Lewat apa? Lewat baca alhamdulillah. Sebut nama Allah. Terus yang ketiga, jangan sekali-kali mengingat dunia. Iki dinopo iki. Nanti Allah akan membuat hari itu kita sibuk tanpa Allah ikut campur. Jadi kita menyelesaikannya sendiri, nggak terlibat Allah. Kalau bangun tidur kita langsung ingat dunia. Ulangi, bagaimana ada bangun tidur yang pertama? Sebelum subuh. Yang kedua, langsung ingat Allah. Ingat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan panjang ini belum cukup alhamdulillah, sepanjang ini doanya. Kalau belum bisa nanti baca Latinnya, ditempel atau disanding bukunya ini. Kemudian yang ketiga apa? Jangan sekali-kali ingat dunia. Yang keempat, cium suami kalau ada suami.
Itu juga termasuk perintah Allah. Jadi bangun tidur itu setelah doa cium suami bu, yang masih ada suaminya sendiri, bukan suaminya tetangga. Kenapa cium suami? Mencium suami itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Seperti mencium hajar aswad. Itu ibadahnya perempuan. Kalau suami mencium istri tidak sama dengan mencium hajar aswad. Tapi kalau istri mencium suami sama dengan mencium hajar aswad. Mencium tangan berarti pojoke hajar aswad. Yang sudah wafat ya ibadah yang lain, bukan pakai mencium kuding. Ibadah yang lain mendoakan suami gitu. Jadi itu pahalanya besar banget. Maka nggak usah sama sikatan, nggak usah. Pokoknya niat ingsun nyium hajar aswad, pipi kanan kiri gitu. Jadi diniatin gitu, ada niatnya. Nanti kalau sudah diniati, ambu itu ora patek keroso, ambune pemu, rasane ambune wangi, ambu hajar aswad. Apalagi kalau suaminya ireng-ireng, tambah cocok. Niat ingsun nyium hajar ireng. Aswad kan artinya ireng. Itu ritual harian itu. Terus yang nomor berapa sekarang? 5. Yang nomor 5, sebut minimal 10 nikmat Allah sebelum kita beranjak dari tempat tidur. Kalau ya Allah matur nuwun saya masih di rumah, nggak di rumah sakit. Ya Allah matur nuwun jangan bojo. Ya Allah matur nuwun omahku kamarku ora bocor. Ya Allah matur nuwun saya di dalam rumah bukan di penjara, nggak banjir. Ya Allah terima kasih bisa bernafas dengan normal, nggak pakai ventilator. Ya Allah matur nuwun tangan saya nggak diinfus. Itu sebut sampai 10. Insya Allah kalau kayak gitu tambah lama tuh tambah muda, tambah sehat. Karena kalau engkau syukur maka Allah tambahkan nikmat. Itu ritual harian. Baru setelah doa panjang ini, setelah menyebut nikmat, baru kita lihat jam. Oh jam ini. Terus kita nopo. Nah baru begitu. Tapi yang otomatis adalah seperti tadi. Ya, pertama ingat Allah dengan berdoa alhamdulillah dan seterusnya. Misalnya kita murojaah. Dan itu tadi terakhir adalah menyebut minimal berapa tadi? 10. Kalau belum 10 jangan turun dulu. Itu dilakukan insya Allah masa tua itu bahagia. Dan sakit-sakitan hilang, penyakit-penyakit hati itu hilang. Karena kita hatinya selalu bersyukur. Gitu ya. Oke, deal? Ya. Sekarang habis itu bacalah doa. Monggo. Alhamdulillahilladzi itu doa. Halaman 32 ya. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamah was sultanu lillah. Dicoret-coret tanda berhentinya, nah, dikasih seret-seret gitu, berhentinya di situ nantinya. Wassultanu lillah, wal izzatu, wal qudratu, lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم. Ini doa yang ketiga. Pertama alhamdulillah, yang kedua asbahna, yang ketiga Allahumma. Boleh diorek-orek ya. Sudah ketemu yang ketiga? Allahumma inna nas'aluka an tab'athana
في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. Terus yang keempat, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sekarang yang ke-6. Jadi ada 6 macam doa bangun tidur. 6 betul kan? Wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi. Ulang itu ditambahin. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Alhamdulillah. Jadi ada berapa macam? 7 doa bangun tidur. Kalau seperti ini nanti, insya Allah hari itu kita selamat, tidak berbuat maksiat, tidak kena musibah yang mengagetkan. Karena bangun tidur langsung ingat Allah. Kita baca. Oh, kurangnya tadi ya, kurangnya ya. Boleh didiktewi ya. Wa na'udzu. Mbak, boleh. Gak apa-apa kok, kalau banyak. Oh iya. Wa na'udzu. Anu ditulis mau. Karena bisnas aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fi. Wa na'udzu bika. Nggih, bika min. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bacanya fihi. Fihi 7 sama wa na'udzubika berarti 7 doa bangun tidur. Kita baca artinya. Kok bisa 7? Coba kita baca artinya. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. 1. Itu 1. Itu semua ada hadisnya, Bu. Ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Kanjeng Nabi setelah bangun tidur baca itu. Ada riwayat lagi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Mamin rajulin, siapapun seseorang yang tidak bangun dari tidurnya kecuali dia mengucapkan alhamdulillahilladzi dan seterusnya, maka Allah langsung menjawab shadaqa abdi." Jadi Allah langsung merespon, kamu benar. Yang kedua, kami telah memasuki waktu pagi. Asbahna wa asbahanul. Dan sejak dahulu kerajaan, keagungan, dan kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah. Masih nomor 2, kami telah memasuki waktu pagi dengan tetap pada fitrah Islam dan keikhlasan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, agama Nabi Ibrahim pula. Itu diucapkan. Jadi kita sekarang masih Islam, itu perlu disyukuri dengan diucapkan. Ada orang yang bangun tidur nggak bisa bangun lagi. Ada orang yang tidurnya itu Islam, bangunnya sudah non-Islam. Ada begitu. Ada orang yang bangunnya itu tidak, sudah alirannya beda. Kita disyukuri itu. Dan itu merupakan kalimat-kalimat sugestif terima kasih kita kepada Allah yang direspon langsung oleh alam kembali lagi kepada kita. Jadi gini, apa yang kita makan itu ngefek ke tubuh. Gini apa buatan? Nek makan pedis-pedis bisa tipesnya kumat, bisa diarenya kumat, lambungnya kumat. Dan apa yang dimakan oleh sel-sel tubuh
yang ditangkap oleh sel-sel telinga, sel-sel mata, itu juga akan mengalir kepada seluruh tubuh. Kalau kita dikatain bocong, mewek, males, itu kan ditangkap oleh sel-sel telinga. Ngalir nggak ke sini? Kepikiran? Ngalir, masuk ke hati, masuk. Terus kalau kita punya suami yang ngomongnya kasar gitu itu, hati itu berdodok. Terus masuk ke tulang belakang dan akhirnya kita gampang sakit tulang belakangnya ini. Karena kondisinya tadi sering disakiti gitu. Memang tidak secara fisik tapi secara omongan. Omongan itu sama dengan fisik. Hanya dia masuknya ke dalam hati. Pengaruh nggak? Pengaruh. Jadi kita males gitu ngapa-ngapain. Lapa kok ratus. Jadi ini aku langsung males. Akhirnya kita terus jadi benci kepada suami. Sama. Maka Islam mengajarkan kalau kamu bangun tidur, berpikirlah positif dengan cara terima kasih ya Allah, pagi ini saya masih Islam. Pagi ini saya masih ikut Nabi Muhammad. Pagi ini saya masih ikut Nabi Ibrahim. Syukuri, itu akan ditangkap oleh telingamu, masuk ke dalam hatimu, akhirnya engkau makin Islam. Islammu makin bagus. Nabi Muhammad mengakuimu sebagai umat karena tiap pagi kita bersyukur. Ini bisa dipahami ya? Itu di awal melek. Jadi tidak bisa kita bangun tidur itu terus diem. Jangan diem. Telingamu kasih sesuatu yang positif. Seperti hanya minum air putih, telinga juga dikasih gitu. Terima kasih ya Allah, saya masih Islam. Ini belum yang 10 nikmat tadi, belum. Ini masih nikmat-nikmat yang sifatnya mental, keimanan. Lanjut, doa yang keberapa sekarang? Terus ada yang saya mau biar nggak lupa. Biar nggak lupa kalau nanti udah lupa. Itu biar benda gimana? Benda dalam arti bisa dapat kata-kata yang tadi menyakiti atau caci dan sebagainya, supaya benda bahasa Indonesianya apa ya? Mantul kita balik ya, kita bisa nangkis sehingga nggak masuk di pikiran kemudian dan lain sebagainya. Tadi bagaimana caranya? Astagfirullahaladzim. Kembalikan kepada Allah. Rausadirullah. Ibaratnya lombok itu dilepeh, jangan dimasukin. Tolak dengan dia buruk, tangkap dengan astagfirullahaladzim. Ini setan, ini astagfirullah mengundang malaikat. Yang menang nanti malaikat. Kalau kata-katanya banyak, istighfarnya lebih banyak. Dia akan menolak efek-efek buruk dari itu tadi. Karena benar-benar itu akan menjaga ke seluruh tubuh. Makanya sama anak tidak boleh ngomong kasar. Karena itu tadi. Nah itu kan tidak boleh kita ya. Jadi karena itu tadi akan masuk ke dalam alam pikiran. Gitu ya Bu? Gitu. Sekarang doa yang keberapa ini? Tadi satu, dua, yang ketiga. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau membangunkan kami pada hari ini dalam keadaan dapat melakukan segala kebaikan. Boleh distabilo itu ya. Pagi-pagi sudah minta, ya Allah, saya minta inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Agar Engkau bangunkan saya pagi ini dalam keadaan apa? Melakukan segala kebaikan. Pagi sudah begitu. Semoga hari ini saya melakukan baik-baik tok ya Allah. Pagi sudah begitu. Jadi makanya tadi dibilang insya Allah nanti dijaga kita tidak ada maksiat. Orang kudu merasani, orang kudu loro hati itu orang kudu. Karena diminta sejak dari pagi. Kemudian hebat ya Islam ya. Betapa ajaran-ajaran begini itu membuat orang Islam itu pasti hatinya itu suka damai. Orang senang gegeran. Orang senang tukaran. Karena tiap pagi begini. Kemudian yang keempat, dan kami mohon perlindungan kepadamu supaya kami tidak menjalankan kejahatan. Itu ada lanjutnya itu. Atau menyakiti sesama muslim. Belum ada artinya. Au najurruhu ila muslim, artinya atau menyakiti sesama muslim. Boleh ditambah ya. Itu doa yang ke-4. Sekarang ya.
Yang pertama mohon kepadamu, yang keempat mohon perlindungan. Mohon perlindungan kepadamu supaya kami tidak menjalankan kejahatan atau menyakiti sesama muslim. Atau menyakiti. Coba gini kita tahu dari muda gitu ya. Mau jian ngomong ini pasti ya gak sampai teman-teman jahatnya ya. Tapi gimana Mi? Tidak ada yang terlambat. Andai kemudian kayak gini loh Bun, aku belajar ini kok sepuh ya, kok tua ya, belajar apa ini? Doa bangun tidur. Itu seperti anak belajar sepeda. Anak lagi belajar sepeda terus jatuh. Kira-kira dimarahin sama orang tuanya atau tidak? Anak belajar sepeda jatuh, sepedanya berat-berat, dimarahin apa mboten? Mboten. Sama kita juga begitu. Kalau meninggal, sementara kita masih dalam proses ini cari ilmu, membetulkan cara bangun tidur, membetulkan cara berpikir, terus kita meninggal. Kira-kira kita disiksa apa tidak? Ya enggak, karena saya dalam OTW mencari ilmu. Makanya itu yang sepuh-sepuh itu sih rajin kalau taklim. Biar nanti kalau meninggal, ibadah-ibadah kita yang dulu-dulu salah. Sementara saya sekarang masih belajar ya Allah. Allah akan maklum seperti orang tua yang melihat anaknya belajar sepeda. Nggak disiksa karena kita sedang belajar. Beda lagi kalau kemudian kita tidak belajar atau kadangnya sering orang. Nah itu malaikat nanti yang itu absennya lebih rogi setahun. Ngaji ini ping telu, absennya ping songo. Nah berarti itu tadi diseneni karena kita tidak dalam posisi sedang mencari ilmu. Itu dalil kenapa terus pokoknya cari ilmu aja terus sehingga nanti kok meninggal punya alasan saya masih belajar ya Allah. Sekarang saya dalam proses belajar. Jangan sampai setan akan bilang gini, alah wis tuwek Gusti Allah tuh ya maklum. Tidak maklum kalau kita tidak belajar. Tapi akan maklum kalau kita terus posisi apa tadi? Belajar. Orang baca Quran salah-salah dimaklumi kalau dia sedang dalam proses belajar. Daripada dia nggak belajar, ya nggak mau baca, ya nggak dapat apa-apa, gitu ya. Oke, itu doa yang keempat. Atau menyakiti sesama muslim. Bagus banget ini doanya ya. Yang kelima, ya Allah, kami memasuki waktu pagi dan sore karena Engkau. Kami hidup dan mati juga karena Engkau. Dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Lihat kalimat itu. Allahumma bika asbahna. Kami sekarang bisa bangun pagi karena ini Engkau ya Allah. Andai Engkau akhiri saya tidak bisa bangun. Maka saya bisa bangun pagi ini. Tapi langsung kita sabar juga nanti sore. Kita minta panjang sampai nanti sore. Itu karena Engkau. Karena Engkau ya Allah. Kayak kita ke anak, mama ini nyambut kayak karena Engkau nak. Mama tak jungkir balik ini karena Engkau nak. Nah sekarang kita bilang, saya bisa pagi bangun, bisa nanti sore masih hidup karena Engkau ya Allah. Andai lanjutnya, kami hidup dan mati juga karena Engkau. Jadi kita nggak takut mati. Nah, kalau saya hidup, saya dihidupkan Allah karena Allah. Andai Allah mematikan saya, itu juga karena Allah. Jadi nggak takut. Dulu saya pernah fase-fase itu takut gitu. Mau mati piye? Akhirnya ini, doa ini bukankah wabikanahnya, wabikanamu. Kalau saya hidup itu yang memenuhi perintahmu, Engkau suruh saya hidup. Kalau saya mati, itu juga mengikuti perintahmu. Tidak ada yang jelek. Dua-duanya sama-sama baik karena dua-duanya perintah Allah. Jadi akhirnya tidak takut mati. Mati wajahnya kersane Gusti Allah. Kalau masih dikasih hidup juga memang Allah masih ingin kita berbuat baik. Saya ini kok dikasih hidup nunggu tobatnya kita. Tobatmu bermari dikasih Gusti Allah hidup. Nah saya kok sekarang dimatikan jika kaget dosamu wis numpuk. Nek dijarno dosamu tambah akeh. Jadi kalau meninggal alhamdulillah dosamu ora nambah. Kalau hidup alhamdulillah saya bisa tobat. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Pun boten wedi mati. Siapa yang menghidupkan?
Allah. Andai mematikan itu juga kersane Gusti Allah. Itu diucapkan setiap bangun tidur. Yang keenam, minta apa sekarang? Inna nas'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fi. Lihat kalimat ini. Kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada pada hari ini. Berarti setiap hari itu ada baiknya. Disambung dengan nomor 7. Gimana tadi yang sambungannya? Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Dan kami juga minta perlindungan kepadamu dari kejelekan hari ini dan kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Berarti setiap hari itu ada baiknya, ada sialnya. Setiap hari itu yang baik? Tidak. Setiap hari itu ada baiknya, ada buruknya. Maka pagi-pagi kita minta baiknya, minta hoki hari ini ya Allah. Hari ini aku untung banget kebaikan hari ini. Minta dilindungi dari kesialan yang timbul dari hari ini. Jadi kita tenang, hati itu tenang, hati itu ayem. Kalau hidup ya perintahnya Allah. Kalau baik ya nambah kebaikan biar bisa taubat. Kalau mati itu juga perintahnya Allah biar tidak tambah dosa. Dan apa tadi? Minta dilindungi dari keburukan hari ini. Ada hari ini virus berterbangan dan saya kena virus, lindungi saya dari kejahatan virus. Ada hari ini kemudian banyak orang sak komplek kobongan kafe, lindungi saya dari keburukan kobongan hari ini. Seperti itu. Itu dimintakan jangan terlambat gitu. Sebelum ke masjid itu masih di atas tempat tidur sudah minta seperti itu. Ini doa bangun tidur. Ini jelas ya? Ya. Kira-kira baca Arabnya apa baca Latinnya kalau di rumah? Baca Arab. Ya, kita baca Arabnya. Ada 7 macam doa. Setiap dibaca setiap bangun. Habis itu kita ngapain setelah baca doa ini? Cium suami. Iya. Kalau kuning ya nggak usah cium suami. Nyebut apa suami mas? Aku Westani. Assalamualaikum. Dengan baik-baik ya di sana. Sapa, suaminya disapa. Nyam. Kalau ada anaknya. Ya, kalau ada anak pas di situ. Ya, anaknya tidur, anak pun tidur sama kita. Bagaimana dengan mencium anak, Bu? Memandang wajah anak, memandang saja dengan penuh syukur. Itu karena dzuri wajah Nabi, seperti kita sedang menatap wajahnya Nabi. Menatap anak dengan rasa syukur. Jadi di keluarga kita itu bertebaran pahala-pahala besar. Umrah itu lah mahal. Di sana kan kita kepingin nyium Ka'bah, nyium Hajar Aswad. Itu untuk perempuan sudah cepat di rumah itu. Keadaan Mekah di Ka'bahmu, iko gereja ikut. Nah, Ka'bahku saya lagi nyetir. Ya itu bagi perempuan itu ibadahnya itu tuh sudah selevel dengan itu tadi. Dengan mencium Hajar Aswad, menatap anak asalkan dengan rasa syukur, bukan dengan mendelik. Nah, bukan begitu. Kalimat nakal kan tidak boleh diperdengarkan, itu akan masuk mempengaruhi perilaku anak. Si nakal tambah nakal. Kalau di HP-an gitu kita harus HP-an terus. Padahal ya kan muncul di sini dia HP-an terus. Nggak berhenti enggak, karena ibunya yang nyuruh HP-an terus. Kita maunya dia berhenti tapi kalimat yang keluar HP-an terus, ya itu dia akan nyambung dan HP-an terus, nggak berhenti gitu. Isu sore HP, isu sore HP, karena yang nyuruh ibunya. Begitu kira-kira. Setelah itu baru menyebut 10 macam apa tadi? Sebetulnya ini tadi sudah 7 macam, tapi kita tambahi yang pakai bahasa Indonesia biar kita nyambung. Apa saja kita sebut tadi? Ya Allah, listriknya nyala, gak mati. Listriknya mati, aku kadang nutup wedi. Itu disebut matur nuwun ya Allah. Ya Allah, matur nuwun ono banyune gak mati. Terima kasih Allah, genteng saya gak bocor.
Andai saya bangun tidur terus bocor, tak boleh ngepel itu semua disyukuri. Alhamdulillah tidak ada infus di tangan saya. Padahal orang bangun tidur sudah berada di ruang ICU, kita tidak. Jarang kita bersyukur untuk yang seperti itu. Sekarang kita latih, itu kita ucapkan setiap pagi. Oke, sekarang kita lanjut. Itu jelas? Doa bangun tidur. Kira-kira sudah ada yang mengamalkan doa bangun tidur versi 7 ini? Iya. Masih wa ilaihin nusyur. Iya itu ya. Iya, wa ilaihin nusyur. Itu belum meminta-minta ya. Sekarang kita minta-minta. Gimana, Bu? Doa pagi. Ya, zikir pagi itu kan kita baca habis subuh. Mestinya zikir pagi itu yang bagian ini itu dibacanya bangun tidur. Boleh kan nanti kita baca juga setelah bagian dari zikir pagi? Ya nggak apa-apa, kan berarti diulang lagi. Memang ya, asbahna itu dipakai untuk Syekh Hasan al-Banna dipakai sebagai bagian dari al-maghfurat atau zikir pagi. Oke, terus ada lagi? Kalau tidur jam 10 tidur sampai jam 12 bangun terus tidur lagi jam 2 bangun lagi ini dibaca di bangun yang pertama apa yang kedua? Kalau tengah-tengah kan tadi setiap bangun kita tidak boleh lihat jam. Bangun itu tanpa lihat jam, bangun otomatis baca ini mau jam berapa saja. Tapi kayaknya saya ini resah, kok tidurku nggak pakai nyenyak. Benar-benar rasanya baru tidur bila terbangun, itu berarti belum waktunya bangun. Kalau terbangun di malam hari, apa yang dibaca? Kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW kalau terbangun di malam hari, malam terbangun, bukan bangun tapi terbangun. Beliau mengucapkan ini, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidzambi. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidzambi. Artinya tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, saya mohon ampun dosa saya. Sebetulnya dosalah yang membuat hidup kita gelisah, banyak mimpi. Itu karena kita sedang banyak dosa. Dosa karena apa? Biasanya karena kurang iman, kurang tawakal, memikirkan hal-hal yang mestinya tidak dalam pikiran kita, ranah kita. Itu doanya itu. Maka kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidzambi. Boleh gak Bi? Astaghfiruka wa atubu ilaika. Kayak doa kafarat majlis. Mboten napa-napa. Karena intinya ada kalimat tahlil, ada kalimat tasbih, ada kalimat istighfar. Itu kalau terbangun di malam hari. Gitu ya? Macam tadi Ibu. Itu kenapa kok nggak boleh lihat jam? Biar kita tidak mikir dunia. Kalau saya tahajud Nah, ya Gimana? kalau misalnya jam 12 tidur lagi ya, karena biasanya tahajudnya jam 2 ke belakang. Oh, kalau itu boleh. Ini kenapa kok tidak boleh lihat jam? Karena kalau kita lihat jam akhirnya masih jam 12, masa aku tak turun naik gitu. Padahal nanti ada di belakang. Ketika kita doa mau tidur, itu doanya bunyinya ada gini. Allahumma aikidni fi ahabbis sa'ati ilaik. Bangunkan saya di waktu-waktu yang engkau cintai. Berarti kalau dibangunkan kita jam 12:30, berarti Allah senang didatengin jam segitu. Maka itu nggak pakai lihat jam. Kalau engkau dibangunkan berarti itu Allah kepingin mau datangi saat itu. Mestinya saya tadinya 3:30, tapi kita dibangunkan 1:30, berarti 1:30 datengin Allah. Begitu. Jadi tanpa lihat apa tadi? Jam. Kalau kita kan terbiasa lihat jam, jadi kita ritmenya kan akhirnya setiap bangun jam 3:30. Kalau belum 3:30 atau belum jam 3 kita tidur lagi. Padahal kita bangun, itu yang bangunkan siapa? Allah. Itu kalau kita sudah sampai ke doa mau tidur. Doa mau tidur kita kan cuma gini. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Sama bangun tidurnya.
juga alhamdulillah dari ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Enggak salah, enggak, tapi itu doanya TK. SD ditambahi meneh, SMP ditambahi lagi, SMA, S1, S2 lengkap kayak gini. Kita ini sudah SD, SMP, SMA. S berapa nih? 3. Mestinya doanya tidak sama dengan anak TK gitu. Makanya doanya panjang. Kebutuhannya juga lebih banyak, yang didoakan juga lebih banyak, dosanya juga lebih banyak. Makanya doanya lebih panjang. Gitu. Nah, di doa mau tidur itu ada tadi, bangunkan saya di saat-saat yang engkau cintai. Coba dibaca di bidayah ini halaman tata cara tidur. Nyambung dengan pertanyaannya Ibu. Nih, halaman 93. 93. Oke. Sambung kepanggil. Ketika engkau hendak tidur, siapkan siwak, air untuk bersuci. Niatlah akan bangun malam hari untuk melakukan sholat atau berniat bangun sebelum subuh. Mengingat sholat 2 rakaat pada tengah malam itu merupakan aset yang tidak ternilai, sangat mahal. Bisa dipakai beli sesuatu yang mahal nanti di akhirat. Karena itu perbanyaklah asetmu untuk persiapan di hari kamu miskin, yaitu hari kiamat. Sebab harta kekayaan tidak sedikit pun berguna apabila engkau telah mati. Maka menjelang kau tidur bacalah doa, Bismika Rabbi wa wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Baru ini yang ketiga, Allahumma bismika ahya wa amut. Baris keberapa itu? 3. Itu bagian, nggak sampai 10% dari doa mau tidur. Makanya disebut doanya anak apa tadi? TK. Ada lanjutnya, wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarr wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatina inna rabbi ala siratin mustaqim. Yang keempat, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Yang kelima, iqdi 'anid dain, lunasi hutang saya. Wa ghnini minal faqr, perkaya saya dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha. Kalau engkau matikan saya malam ini ya Allah, saya terima. Waghfirlah, asal engkau ampuni saya. Wa in ahyaitaha, kalau engkau tetap hidupkan saya malam ini, maka hidupkan saya juga senang. Faghfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, jaga saya seperti engkau telah menjaga hambamu yang soleh. Inni Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, ini yang dibilang Umi tadi. Allahumma, coba. Allahumma aikidni fi ahabbis sa'ati ilaik. Nah, itu yang artinya Allahumma ya Allah, bangunkan saya fi ahabbis sa'ati ilaik, di waktu-waktu yang paling engkau cintai. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi siapa? Allah. Kadang di waktu yang kita belum ingin bangun, tapi kalau sudah dibangunkan, berarti Allah, aku siap temuin kamu sekarang. Biasanya kita kan bangunkan saya jam 3:05 gitu. Itu mah karepmu gitu. Bukan karepnya siapa? Allah. Kalau sudah S3 ini doanya, bukan bangunkan saya jam berapa, tapi bangunkan saya di waktu-waktu yang engkau suka. Engkau kepingin saya menghadap engkau jam berapa ya Allah? Nah, itu bangunkan saya. Ya, wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik, buat saya berbuat kebaikan dengan amal-amal yang engkau paling cintai. Maksudnya apa? Amal baik, berbuat baik itu macamnya banyak. Tapi untuk saya, jadikan saya beramal baik dengan amal yang paling engkau cintai. Contoh ya, ngaji itu baik, itu amal baik. Sedekah itu baik.
menghormati tamu baik, apalagi ya, mengadakan sholawatan baik dan sebagainya itu baik. Dari jenis kebaikan itu, arahkan saya ke amal baik yang kau paling suka saya lakukan ya Allah. Ternyata Allah kepingin saya silaturahim, jadikan saya senang silaturahim. Gitu. Jadi kayak gini kan ada silaturahimnya. Aku kasih ngaji berapa, soal ketemu wong akeh. Tapi silaturahim kan bagus, kan amal baik. Nah kalau saya minta sama Allah tadi ya di sini tadi di doa mau tidur, jadikan saya berbuat baik itu seperti yang Engkau senangi. Aku tak amal liane ayo wis, gak amal ngaji. Itulah karepmu. Sekarang karepnya Allah, kita disetting untuk berbuat baik seperti yang Allah senangi. Bayangin, berarti sudah 100% pasrah sama Allah. Kemudian hatta tuqarribani ilaika zulfa, sampai saya bisa dekat kepadamu sedekat-dekatnya. Karena saya sudah tidak ngikutin kemauan saya lagi. Saya berbuat baik itu bukan karena saya pingin, tapi karena Engkau yang perintah gitu. Bisa jadi saya nggak senang. Contoh sholat qadha, nggak senang saya ya Allah qadha itu, senang saya itu tahajud. Tapi Kau perintahkan saya untuk qadha. Jadi biar saja saya qadha, karena saya amal ini untuk menyenangkan Engkau, bukan menyenangkan diri saya gitu. Apa tuh? Mijeti suami. Daripada disuruh mijeti suami, ya wis mending aku nang masjid menurut kita. Tapi menurut Allah belum tentu. Jadi yang di sini nanti kita disetting Allah untuk mengerjakan sesuatu yang Allah paling senang. Nanti lama-lama pada hal-hal yang dulu kita nggak suka, itu kita bisa suka. Mijeti itu semua aku biar orang senang. Itu Allah yang bikin. Karena kita sudah melakukannya untuk siapa tadi? Allah. Kemudian wa tu'idani an sakhatika bu'ada, dan menjauhkan saya dari marahmu sejauh-jauhnya. As'aluka, minta padamu ya Allah, fata'tini, beri saya. Wa astaghfiruka, minta ampun kepadamu ya Allah, fataghfiruni, dan ampuni saya. Wa ad'uka, saya berdoa kepadamu ya Allah, fatastajibani, kabulkan doa saya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan kabulkan saya. Baru kemudian merem. Ini doa mau tidur. Amal yang terakhir. Ini diajarinya mulai bangun tidur. Terus habis itu kita ngapain ke kamar mandi. Oh begini caranya. Habis itu kita wudhu, begini caranya. Habis itu kita mandi, begini caranya. Habis itu kita sholat, begini caranya. Habis itu jamaah, begini caranya. Terus menghabiskan waktu pagi sampai matahari terbit, ini yang harus dilakukan. Antara matahari terbit sampai zuhur, ini yang harus dilakukan. Antara zuhur sampai asar, ini yang harus dilakukan. Antara asar sampai maghrib, ini jadwalnya. Antara maghrib sampai isya, ini jadwalnya. Antara isya sampai mau tidur, ini jadwalnya. Habis itu tidur, ini doanya. Terus bangun, lakukan rutin seperti itu. Nanti waktumu akan barokah. Kamu meninggal dan amalmu sudah banyak, karena yang kau lakukan mengikuti jadwal. Jadwal yang dibikin oleh siapa? Allah, oleh Rasulullah. Bukan jadwal garbe diri gitu. Ini acuannya kitab Bidayah, agar kita waktu-waktunya itu terjadwal. Begitu kira-kira ya. Doa bangun tidur. Jadi mulai nanti tunggu S3, bukan doa. Boleh berubah nanti kayak. Sekarang kita lanjut halaman 34. Ada pertanyaan yang belum kejawab kah? Sambut gitu. Oke, silakan. Absen. Kemarin absen. Cuma untuk bangun tidur. Doanya itu 10 ayat terakhir Al-Kahfi, Ali Imran. Ya. Mboten napa-napa. Katanya ada hadisnya itu. Iya, mboten menawi tuntunan kitab Bidayah, Al-Ghazali kan sudah mengamalkan ini. Berarti tuntunannya seperti ini. Kalau akhir Ali Imran itu bisa dibaca waktu doa sore. Qulillahumma malikal mulk, itu dibaca ketika sore, doa sore. Seperti tadi doa pagi ada di doa
bangun tidur, dibaca lebih awal. Mboten napa-napa juga baca itu. Ada juga kalau ingin dibangunkan di waktu tertentu, baca surat Al-Kahfi ayat akhir, 5 ayat di akhir Al-Kahfi. Itu juga nggak apa-apa kalau kau punya hajat begitu. Tapi untuk rutin harian itu ini. Yang lain boleh ditambah, tapi tidak mengurangi doa ini. Yang lain contoh, yang Aisyah pernah, ya Rasul saya kok mau tidur. Aisyah kamu jangan tidur sebelum kamu haji, sebelum kamu disenangi orang sedunia, ya gitu-gitu. Nggak apa-apa itu, tapi doa banget mau tidurnya itu ini. Itu tadi apa? Zikir kalau mau tidur, bacaannya. Sedang mintanya itu ini. Ya, mintanya ini tadi secara khusus, minta dibangunkan, minta dihidupkan, ditaatkan itu tadi. Ya. Jadi ada kalau hadis banyak pun. Nah sekarang yang untuk beliau Imam Ghazali ngasih aturan yang baku, yang lain-lain bisa ditambah. Gimana? G. Untuk membedakan kebutuhan Allah dengan ketika malam hari kita memaafkan. G. Tipis. Nah itu kadang-kadang sampai satu malam itu ada yang kali ketika mau tidur yang dimakan mungkin itu mengandung. Ya gulanya banyak ya. Membedakan ketika mau tidur. Kalau mau tidur mintanya gimana? Kalau mintanya, ya Allah bangunkan saya di saat yang Engkau suka. Dibikinnya nanti kita kudu pipis. Dibikinnya nyamuk, dibikinnya kita sumuk banget gitu. Sehingga kita terpaksa bangun. Itu tergantung setting waktu mau tidur. Kita gimana mintanya kepada Allah gitu. Kalau mau tidur saya nggak doa, ya itu ya berarti kita dibangunkan oleh ya mungkin sebetulnya itu maksud Allah dibangunkan untuk sholat gitu. Terus apakah ini sholat atau ya yang karena apa tadi diabetesnya lagi naik apa itu bisa sebab apa saja. Tapi yang jelas kalau engkau dibangunkan itu berarti Allah kepingin engkau hadir. Kadang begini, kita ke kamar mandi, kan kita tidak wudu tuh. Tanda bahwa kita ini engkau yang bikin ya Allah, wudu. Kalau nanti kita nggak sholat, ya nggak apa-apa duduk baca wiritan. Itu berarti menghargai Allah yang telah membangunkan. Jadi jangan pipis tau, terus ning jejing menek terus tak kayak sapi. Tangi, kacar, malu tidur lagi ya. Jadi harus ada ibadahnya. Kalau habis pipis berarti ngapain tadi? Wudu. Kalau habis wudu kan terus males tuh. Nah terus wiritan atau sholat minimal 1 rakaat witir atau 2 rakaat saja. Terus tidur lagi nggak apa-apa. Menghargai, mensyukuri sudah dibangunkan oleh Allah. Kalau usaha ini pas sholat tadinya nggak kebelet. Tadinya nggak kebelet. Iya, waktu sholat 2 rakaat kebelet. Terus pegel dengan dirinya. Nggak boleh. Sing gawe kebelet iku ya sapa? Gusti Allah, matur nuwun ya Allah, tinake kebelet. Berarti aku mau sebagai paling kurang khusyuk, makanya Gusti Allah kurang senang. Wes kamu nang jeding sik begitu. Nggak boleh pegel ya, karena semua itu dibikin iya. Kayak ngentut bolak-balik gitu. Ya Allah, ngentut bolak-balik. Berarti wudu musim mau itu kurang. Makanya Gusti Allah pengen kamu wudu lagi. Atau kamu cek tambah putih, wudu bolak-balik gitu ya. Begitu. Sekarang 34 ya. Apabila engkau hendak sekarang pakai pakaian. Nih, aturan tutorial hijab, tutorial baju. Apabila engkau hendak memakai pakaian, bangun tidur kan terus doa-doa cium suami terus ngapain? Tidur ganti baju kan? Maka 1, hendaklah diniati untuk mematuhi perintah Allah, yaitu menutup aurat. Nomor 1, ketika kita niat pakai baju, jangan sampai niat pamer, tapi niat karena Allah. Kalau kau niat pamer, kayak ini baju saya ini baru, benar-benar baru, karena ini ngaji pertama halal bihalal, menghormati
Majelis Nurul Iman. Saya pakai baju baru deh. Iki cek rotok mampu-mampu Rio. Karena ini bisa minta-minta. Karena ini majelis, saya menghargai ilmu, menghargai bukan niat apa pamer. Kok pamernya gimana? Yo cek ketok api kelambi anyar, dimatching-matchingin gitu. Tujuannya bukan untuk saya pribadi, tapi untuk itu tadi, menghargai ilmu, menghargai majelis, menghargai ilmunya Gusti Allah. Seolah-olah pamer, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk akhirat. Itu tidak apa-apa. Jadi bukan untuk diri sendiri. Itu pertama kali niat pakai baju. Makanya Bu, pas pakai baju, kerudung, milih baju itu harus benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kula niat kelamben iki Gusti damel panjenengan, damel nutupi aurat. Makanya syarat pakai baju yang nomor 1 adalah harus nutup aurat. Baru yang kedua model, baru yang ketiga ya ini kesempatannya apa. Maksudnya apa nih? Mukena itu kan juga nutup aurat. Tapi mosok yo ngaji ku pakai mukena. Syarat menutup aurat dapat kan? Tapi kan yo ora pantes yo sumuk barang kene keremyo. Nek sepeda motor, mari ngono omahe wadon mukenane kan yo ribet kabeh meskipun syarat menutup aurat. Jadi tetap ada syarat lain. Jadi niat pakai baju apapun menutup aurat. Menutup aurat, ya. Kemudian apalagi? Janganlah sekali-kali engkau memakai pakaian itu dengan niat untuk pamer kepada orang lain. Kita kadang tidak sadar begitu. Cek didelok iki yo cek pantes ta. Mari pantes terus. Ya aku yo cek didelok sebagai wong sugih, orang yang fashionable, orang yang stylish gitu-gitu ya. Kalau gini, ngeregani bojoku sing wis nukokno gitu, itu niat pamer apa niat ibadah? Ibadah. Ya. Kemudian kalau ini yang terjadi, maka engkau akan menderita kerugian. Rugi. Sudah bondo baju, udah beli pakai uang, udah waktu, udah kemiti-kemitian, tapi malah dapat dosa. Kok dosa? Karena pamer itu syirik. Pamer itu syirik yang khafi. Bahkan bisa syirik jari. Maksudnya gini, kamu pakai baju ini kan karena Allah yang suruh, bukan karena orang-orang yang suruh. Kalau engkau niat pakai baju itu murni karena orang, berarti kamu pakai bajunya demi orang. Itu namanya pamer. Sama halnya sholat. Kalau sholat sendiri nggak wiritan, kalau sholat bersama orang engkau wiritan, berarti wiritanmu untuk siapa? Untuk orang. Yang kayak gitu itu dapat dosanya syirik. Dilempar itu ibadah. Orang butuh sembahyangmu, orang butuh wiritanmu, diutak-utak dilempar kembali ke muka kita. Karena bukan buat aku, kamu buat orang. Sama pakaian juga begitu. Ini kamu untuk siapa gitu? Kalau untuk menghargai suami, karena menghargai suami itu perintah Allah, berarti tetap untuk Allah. Undangan mantan kita baju rapi-rapi, pakai perhiasan-perhiasan, niatnya dulu apa? Pastikan niatnya lurus dulu. Kenapa kamu pakai gelang-gelang yang biasanya nggak pakai, sekarang pakai? Ngergani bojoku. Ngergani gimana? Biar ya orang itu juga suami itu nanti namanya akan terhormat karena dia ngestokno bojone. Bojone ditukokno apa tadi? Gelang. Orang akan menghormati suamiku. Kalau menghormati suamimu, itu kan perintah Allah menghormati suami. Berarti perintah siapa tadi? Allah. Boleh apa enggak gitu? Boleh. Kalau sekedar cek aku kata wong sugih, biar saya kelihatan orang kaya, titik, ya itu disebut pamer. Karena saya, bukan siapa? Allah. Bedanya di situ. Sekarang syarat-syarat pakai baju, Bu. Syarat-syarat pakai baju boleh dicatat ya. Syarat-syarat baju sesuai syariat. 1. Niatnya tadi niat apa tadi? Menutup aurat. Yang 1, tidak mirip laki-laki. Baju perempuan ya. Apakah boleh perempuan pakai celana? Boleh, asal celananya tidak mirip laki-laki, tidak ketat, tidak apa gitu ya. Luarnya dikasih rok juga biar tidak kayak laki-laki. Saya senang pakai celana bapaknya. Ya jok, ikut celana laki-laki. Kan tidak boleh mirip laki-laki.
Syarat utama baju selain menutup aurat apa Bu? Tidak mirip laki-laki. Yang kedua, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jadi nanti kalau kita sudah punya dasar ini, kita tidak banyak bertanya nanti. Boleh nggak perempuan pakai celana jeans? Boleh nggak perempuan pakai legging? Nah itu pokoknya masuk nggak ke sini? Kita bisa naruh sendiri. Yang ketiga, tidak transparan. Tidak transparan. Tidak transparan. Tahu transparan ya? Yang keempat, tidak ketat membentuk tubuh. Tidak ketat membentuk tubuh. Itu disebut kasiatin ariatin. Apa artinya? Berpakaian tapi telanjang. Itu karena ketat. Seolah-olah berpakaian tapi telanjang. Karena bajunya ketat. Terus yang ke-5, tidak bermewah-mewah. Tidak bermewah-mewah. Yang ke-6, tidak memakai simbol-simbol keagamaan atau ibadah orang lain. Pakai salib, pakai swastika, gitu. Yang itu simbol-simbol ibadah orang lain. Itu kita tidak boleh. Ya, ini syarat-syarat baju yang syar'i. Jadi soal model kerudung itu diatur apa enggak? Enggak, bebas. Kayak saya gini, nah ini aurat ini masih aurat. Kalau kelihatan orang laki, saya dosa karena ini aurat, dipakai sholat tidak sah, harus ditutup pakai denger. Ya gitu, ya. Ini kan dalamnya ada gininya, ya ini semua adalah aurat. Terus bagaimana lagi? Pakai kerudung. Kalau kerudung aturannya menutup aurat. Menutup aurat itu apa maksudnya? Kalau kerudung itu diulurkan menutupi dada. Syaratnya kalau kerudung Al-Ahzab, An-Nur, syaratnya kerudung itu diulurkan sampai menutupi apa? Dada. Boleh nggak begini? Nah, jangan ini orang nutupi dodong. Kalau sudah ketutup sama baju, ya baju kan jilbabnya belum menutup dada. Boleh kok model apa saja. Kalau gini masih boleh. Ini, nah gini masih nutup dada nggak nih? Nutup, nggak apa-apa. Kalau nutup pantat nih, tidak. Nutup dada. Kalau adanya pantatmu, misalnya jumbo gitu, ya wis tutup ono, berarti yang belakangnya yang panjang. Biar tidak tadi ketat tadi itu, ya. Gitu ya. Apalagi pertanyaan soal baju? Cadar. Kalau pakaian dinas ya, itu kan seperti misalnya uang dan sebagainya kan harus kelihatan begininya. Masukkan ke dalam jadi seperti juga karyawan bank dan sebagainya. Nah itu padahal mereka bekerja 6 hari pagi sampai sore. Ya, itu pakai kalau mereka pakai aturan yang mungkin sudah lumayan rambutnya ditutup. Ya, kita menilainya begitu. Iya kan ditutup itu kan kelihatan dadanya. Emang dadanya kan masih jadi ya dilihatin kan gitu kan. Itu bagaimana ya? Itu kurang memenuhi syarat-syarat ini. Kurang. Tapi hitungannya alhamdulillah mending rambutnya ditutup. Dan bajunya juga panjang. Menutup aurat ya, tidak mirip laki-laki ya, hanya dia tidak memenuhi syarat ketat tadi ya, karena terus kelihatan ya dadanya bentuk tubuhnya gitu ya. Kita bagaimana kalau ya kita tidak dalam kapasitas itu karena kita bukan pembuat kebijakan. Andai kita yang punya bank, tentu kita desain untuk yang seragamnya bapak itu ya begini, tetap menutup dada, tetap rapi tapi menutup dada. Sudah banyak sekarang yang model begitu ya. Gitu. Gimana Bu? Ya. Kalau ada mau bepergian itu sudah memakai baju menutup aurat. Kemudian mau sholat tapi tangannya sampai segini. Tangan sampai segini. Sholat itu gimana? Ya, boleh asal tangannya segini. Tapi kalau diangkat gini nanti kelihatan nggak? Gitu. Kalau pas Allah terus ini kelihatan, berarti batal. Kalau kelihatan segini aja maksudnya. Tapi segini buat nopo-nopo. Jadi berarti baju itu kalau yang menutup segini harus pakai karet. Selama dia masih kain pasti dia
gerak-gerak gini. Jadi deker, atau kalau bajunya panjang sampai gini ya dikasih karet gelang itu loh, karet gulo tuh, biar tidak bergerak. Bergerak gini aja udah batal sholatnya. Sampai sini Bu, sampai pergelangan tangan. Cadar, tadi pertanyaannya Bu, pakai cadar. Bagaimana dengan pakai cadar? Bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Itu karena kita tergantung ini ya. Kalau di Arab misalkan, karena orang itu bisa syahwat gara-gara lihat muka, karena cantik-cantik, orangnya cantik-cantik. Dan di Indonesia orang lihat muka itu tidak syahwat karena sudah terbiasa. Dan muka ini bukan aurat. Apa itu disebut aurat? Kan tadi syaratnya menutup aurat. Disebut aurat adalah sesuatu yang harus ditutup baik di dalam maupun di luar sholat. Itu disebut aurat. Sholat kan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Berarti muka itu bukan aurat. Karena bukan aurat maka dia tidak wajib ditutup. Kecuali kalau kemudian engkau berada di lingkungan yang begitu tuh, laki-lakinya sangat, waduh, matanya jelalatan, kemudian kau begitu cantik, risih aku dilihat banyak orang. Nah itu engkau boleh melindungi harga dirimu pakai apa tadi? Cadar. Tapi hukumnya tidak apa tadi? Wajib. Karena memang ini bukan aurat. Begitu tentang pemakaian cadar. Yang tangan tadi. Nggih. Maaf kalau saya selama ini yang saya pahami itu epek. Iya, harus dibuka. Jadi ini juga harus ditutup. Itu juga harus ditutup. Karena Makanya kalau pernah yang namanya justru yang betul. Artinya kan begini. nggih. Itu saya gitu. Nggih. Kalau punya gini, nah ini kan akhirnya nggak terbuka ini. Epek-epek. Nah itu satu. Yang kedua sebaliknya ada juga yang ini Terbuka semua. Kaos tangan ketutup semua. ketutup, justru yang ini hanya pucuknya sini yang buka. Jadi ada kelompok deker itu. Deker. Apa itu menurut saya ini yang saya paham. Eh. Mana nggak sah gitu karena tertutup lah apa-apa. Nggih. Sampun nggih. Terima kasih. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwasanya tangan ini, punggung dan telapak tangan ini bukan aurat. Jadi boleh dibuka. Syarat sujud, sekarang tentang sujud. Syarat sujud ada 7 anggota yang nempel ke tanah. Boleh tidak langsung nempel. Yang harus nempel langsung ke tanah, ke sajadah, ke lantai adalah dahi. Di luar dahi ini boleh ada tabir. Contoh kaos tangan. Yang tidak boleh adalah ketika engkau sujudnya begini. Nah, berarti telapak tanganmu nggak nempel. Di telapak tangan itu memang harus nempel, tapi tidak nempel langsung. Boleh ada satir atau ada penghalangnya. Tidak nempel, harus nempel langsung. Makanya Imam Syafi'i sholat pakai kaos tangan sah. Sholat ini kebuka sah, karena ini bukan apa tadi? Aurat. Apakah ini harus kebuka? Kebuka boleh, ketutup juga boleh. Yang tidak boleh adalah ketika tidak nempel. Tidak nempel itu maksudnya gimana? Gini tadi. Bukan gini. Jadi sujud itu begini, bukan begini. Ini nggak nempel telapak tanganmu. Jadi telapak tangan nempel. Boleh ada apanya tadi? Satirnya. Tapi kalau yang ini tidak boleh ada satir atau penghalangnya sama sekali, bahkan cuma kain saksret, benang saksret saja, rambut saksret saja, tidak boleh nutupi dahi. Itu laki-laki rambut tidak boleh nutupi dahi, harus nempel langsung. Kalau yang 7 anggota, tuh 2 lutut, 4 telapak kaki bagian dalam. Berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang harus nempel. Yang 6 nempel, yang ini nempel langsung tanpa penghalang gitu ya.
Buktinya kenapa ini? Buktinya lutut kan tidak dibolongi, tapi lutut ya ada apanya, ada mukenanya. Ya? Kalau hidung nggak termasuk. Hidung buatan, hidung itu buatan. Ini opsional. Karena kalau pesek nanti lagi boleh kas kaki. Boleh, lo kas kaki itu harus karena kan kaki tadi termasuk aurat. Pakai masker dibuka kalau sholat. Sholat dulu kan boleh pakai masker ya karena kondisi darurat. Keadaan normal gini kalau sholat buka ininya, buka, jangan pakai masker kalau lagi sholat. Karena ini tadi bukan aurat, buat Allah itu dibuka. Ya. Kalau waktu umroh atau haji tidak pakai kaos tangan itu malah nggak boleh katanya begitu itu karena itu kok malah menutup dan terbuka. Kalau Saya pernah ngaji kok begitu ini saya. iya. Kalau waktu haji itu boleh pakai kaos tangan. Nanti tidak boleh nih muka. Ini termasuk ihram yang harus dibuka. Itu malah ini bisa dibuka, tapi ini harus kelihatan. Nah, kalau mukenanya kan mukena putusan gitu. Kan itu. Saya Iya makanya jadi itu tadi. Jadi itu nempel kalau sujud. Nah kalau soal pakaian ihram, semua anggota tubuh tertutup kecuali muka. Ini yang harus kebuka. Kalau tangan tadi tidak wajib kebuka, tapi kalau sujud nempel. Ya ini kita tutup pakai kaos tangan tidak apa-apa, sah saja. Tapi yang muka ini tidak boleh kocok-kocokan ireng lebar, pakaian tidak boleh karena ini seperti halnya kepala bagi laki harus kebuka. Kalau ini tidak harus kebuka, tapi ini memang bukan aurat. Kenapa kok itu ditutup? Ya di kono kok ketempel-tempel ngomong jika batal kalau menurut saya gitu. Dan kalau mau pindah madhab boleh saja pindah madhab. Tapi kalau kita selama tawaf itu pindah madhab, otomatis wudunya juga pindah madhab gitu. Ngerti maksud saya? Kalau Imam Hanafi Maliki kan kepegang nggak batal, kepegang suami kan nggak batal. Kita pegangan sama suami tawaf pegangan, aku gandengan ya nggak batal. Menurut Imam siapa? Maliki sama Hanafi. Jadi begitu ikut tawaf kita langsung pindah. Saya niat pindah madhab. Begitu kita pindah madhab ikut tidak batal, otomatis wudunya nanti kalau batal juga ikut madhab Maliki atau ikut madhab Hanafi. Emang beda. Kalau madhab Maliki Hambali mengusap kepala itu seluruh kepala. Kalau Imam Syafi'i sebagian kepala. Imam Maliki menggosok-gosok ini wajib. Kaki juga wajib digosok. Imam Syafi'i terbasuh, bukan membasuh. Bukan menggosok itu sunnah, beda. Jadi kalau kita makanya tadi kemudian pakai aja ini biar nanti kalau kepegang-pegang saya tetap pakai Imam siapa? Syafi'i karena wudunya nanti lupa kalau Imam Hanafi. Oh iya aku tadi pakai Imam Maliki, wudunya mestinya aku berubah. Gitu ya. Gimana? selama ini justru kalau kami bingung malah gimana kan ini terbuka ini tertutup kan. Pas sholat pasti sholat. Sholat. Iya, jadi itu tadi jawabannya. Itu dulu sering nanya gitu, makanya terus Umi bukanya kitabnya bukan kitab madhab Syafi'i saja. Umi buka kitabnya Madzhabul Arba'ah. Kitab menurut madhab 4. Kesimpulannya seperti tadi bahwa telapak tangan itu nempel, boleh buka, boleh tutup. Yang penting nempel. Karena yang blosok itu ya sudah aman. Iya, mukena blosok itu tidak sahnya, yang mukena putusan itu tidak sahnya kalau kita ngangkat. Allah, nah ini kan kelihatan. Apa mana dasteran gini itu, tambah sak. Jadi itunya yang bikin batal. Jadi gimana tangannya mesti masuk. Allah, gini, Akbar. Nanti kalau sujud gimana? Ya begini. Mukanya ini jangan ditutupi gini. Kan dulu ada yang gitu. Mas di masjid karpetnya mampu, jadi aku sujudnya nggak
kerudungku jadi pas mukanya diginikan biar sujudnya di mukanya, justru batal karena sujud itu ini harus nempel langsung ke sajadah. Kalau tangan nempel saja, tidak pakai langsung. Jadi hati-hati kalau sholat ya, ini nggak boleh di gini ya, terus gini bu, gini, akbar, gini kan. Jadi biar apa nih baduknya tidak, ininya nggak nempel di mukena. Apa bedanya mukena sama sajadah? Bukannya sama-sama kain. Kenapa mukena tidak boleh, sajadah boleh? Kan sama-sama kain. Karena kalau sajadah itu tetap di bawah, kalau mukena ikut ke bawah ke atas. Apa yang ke bawah ke atas ini disebut pakaian. Apa yang tetap di bawah itu disebut alas. Dan nempelnya ini di alas, tidak boleh ketutup pakaian. Pakaian itu apa? Sesuatu yang dibawa ketika kita bergerak itu pakaian. Semoga ini manfaat. Tiba-tiba sudah 10:30 lebih. Tapi kita sudah dapat lumayan ya. Doa bangun tidur, tata cara sholat. Doa mau tidur tadi, terus pakaian secara syar'i. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan ini, baju itu wajib warna hitam mah? Kita mau buatan? Boleh ya baju oranye? Boleh. Kan tadi tidak ada. Harus berwarna coklat, kan tidak ada. Warna apa saja boleh. Tapi niatmu bukan karena pamer. Orang-orang kalau niatmu pamer lagi pamer kepada bapak-bapak, ya sudah. Gitu. Haram ya. Terima kasih, semoga ini jadi ilmu yang manfaat. Semangat ya Bu, taklimnya ya. Biar kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Seperti anak belajar naik sepeda, dimaklumi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا وذريتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. Ya Allah, ya Syakur, Engkau zat yang maha memiliki terima kasih. Maka wahai ya Syakur, kabulkan, ilhamkan terus di dalam hati kami semua ini para anggota Majelis Muslimat Nurul Iman, agar di hati kami selalu muncul rasa syukur. Terima kasih selalu atas segala nikmat-Mu ya Allah kepada kami, dan juga terima kasih untuk nikmat-Mu kepada orang tua kami. Wa aslih lana, lalu perbaiki kami ya Allah, dan juga perbaiki anak keturunan kami. Usia kami sudah lewat 40, sudah saatnya kami harus aslih, memperbaiki diri dengan pertolongan-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Perbaiki diri kami. Sudah saatnya kami bersungguh-sungguh bertobat ya Allah, bertobat kepadamu, agar nanti ketika Engkau panggil kami, tidak banyak dosa-dosa yang tersisa dalam diri kami. Maka ya Allah, inna tubna ilaik. Ngaji kami ini karena pertolongan-Mu. Ini kami lakukan demi agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Jadikan hati kami selalu ridho dengan apapun ya Allah. Apapun kami ridho ya Allah. Karena dengan perasaan ridho itu, insya Allah Engkau akan ridho dan Engkau akan mengampuni dosa kami. Karena dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami banyak. Nikmat-Mu banyak sekali, tapi kami jarang berterima kasih. Selalu yang kami ingat-ingat adalah musibah-musibah, ketidakenaan, kesakitan, apa-apa yang belum kami punya. Itu fokus kami dalam hidup. Maka betapa hati ini menjadi keras dan tidak tahu berterima kasih kepada-Mu. Dan akhirnya kami layak untuk tidak bertobat.
Padahal begitu banyak nikmat-Mu yang tidak terhitung yang telah kami dapat ya Allah. Juga kepada anak-anak kami. Kami bisa taklim, kami menjadi umat Muhammad, kami tinggal di Indonesia, kami tinggal di Malang, kami tinggal di Sibura-Bura, tanpa banjir, tanpa kepanasan, tanpa kedinginan, tanpa angin ribut ya Allah. Terima kasih. Maka tanpa karena kami minta, Engkau cukupi makan kami, Engkau cukupi minum kami, Engkau cukupi pakaian kami, Engkau bikin alas bagi rumah kami, Engkau bikin atap bagi kepala kami, tanpa kami. Engkau bikin jantung ini sehat tanpa ada ring yang berlapis-lapis. Engkau bikin nafas kami tanpa harus pakai alat bantu. Tidak ada kabel-kabel terpasang di tubuh kami. Begitu banyak nikmat-Mu ya Allah. Kami bisa berpikir dengan normal. Mata kami bisa membaca, bisa menatap langit, bisa menatap wajah teman-teman kami, menatap wajah suami dan anak-anak kami. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih. Kami akui nikmat-Mu banyak, tapi betapa banyak pelanggaran yang kami lakukan. Waktu kami nyaris habis untuk hal-hal yang semestinya tidak kami lakukan. Kurang banget kami beribadah dengan mata kami. Maka ya Allah, dari yang sedikit itu terimalah ibadah kami, terimalah pengabdian kami, maafkan kekurangannya, perbaiki kami dan anak keturunan kami. Jadikan kami orang yang benar-benar tobat, jadikan kami orang yang benar-benar Islam, pasrah, cinta damai, senang berdamai, tidak senang ribut bermusuhan dengan sesama kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya ya Allah, beri kami akhir yang iman, Islam dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatan wa ma'rifatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala hajat semoga Allah kabul dengan barokah taklim, barokah sedekah hari ini. Bu Asri, terima kasih. Bu Ning, ibu-ibu semua yang rawuh, ibu pengurus, matur nuwun. Bu Muhsan yang hari ini sedang ke Ponorogo ya. Semoga lancar perjalanan, hasil segala maksud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wabarik wasallim. Kita baca doa penutup majelis sama-sama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Ada apa lagi? Itu. Bu Asri, terima kasih.